Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Di era media sosial, kabar pernikahan seseorang seringkali menyebar luas bahkan sebelum undangan resmi dikirim. Dalam situasi seperti ini, tidak sedikit yang merasa tersisih ketika mengetahui ada teman atau kerabat yang menikah, namun mereka tak diundang. Perasaan kecewa, tersinggung, atau mempertanyakan nilai hubungan menjadi reaksi yang umum, meskipun tak selalu diungkapkan secara terbuka. Namun perlu disadari bahwa keputusan untuk tidak mengundang seseorang bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari keterbatasan anggaran, kapasitas tempat, hingga pertimbangan relasi prioritas. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah perasaan terluka itu wajar? Dan bagaimana menyikapinya secara bijak tanpa memperburuk hubungan atau menambah beban emosional? Hukum menghadiri resepsi pernikahan. Sebelum lebih jauh membahas persoalan di atas, penulis ingin terlebih dulu menyampaikan dasar hukum menghadiri undangan dalam resepsi pernikahan menurut Islam. Pada prinsipnya, sebagai Muslim kita diwajibkan untuk menghadiri undangan tersebut, selagi tidak ada kendala atau udzur. Hal ini berdasar pada sabda Nabi dalam riwayat berikut, "Dukung kami untuk terus berkembang." Artinya, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, pesta pernikahan, maka hendaklah ia datang." HR Muslim. Baca juga 3 pesan Rasulullah dalam pernikahan Ali Fatimah. Hadits ini secara tegas menyebutkan dengan kata perintah, bahwa jika kita diundang dalam sebuah resepsi pernikahan, maka kita wajib menghadirinya. Berkaitan dengan sabda Nabi ini, Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyampaikan, artinya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah ia datang," mengandung perintah untuk menghadirinya. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu merupakan sesuatu yang diperintahkan. Namun, apakah perintah itu bersifat wajib atau hanya anjuran? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang lebih kuat dalam mazhab kami menyatakan bahwa hukum menghadirinya adalah fardhu ain, kewajiban individual, bagi setiap orang yang diundang, tetapi kewajiban itu gugur jika ada uzur tertentu, yang insya Allah akan disebutkan. An-Nawawi, Kairo, Matba'ah Al-Mishriyah, 1929, Juz 9, halaman 334. Penjelasan An-Nawawi di atas menunjukkan bahwa perintah pada hadis tersebut menunjukkan adanya kewajiban hadir bagi setiap orang yang mendapat undangan di acara resepsi pernikahan. Meski terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab Syafi'i condong kepada hukum wajib. Karena wajib, jika kita mendapat undangan namun tidak hadir, maka berdosa, kecuali ketidakhadirannya karena kendala tertentu. Tidak diundang. Perlukah hadir di pernikahan mantan kekasih? Dipahami dari penjelasan sebelumnya bahwa kewajiban kita untuk hadir di acara resepsi pernikahan jika kita memperoleh undangan. Sehingga,
Secara prinsip ketika kita mendapat undangan, kita tidak ada kewajiban untuk hadir. Dalam ilmu ushul fikih, kata idza du'iya artinya jika diundang adalah syarat, sedangkan fal yatiha yang berarti hendaklah ia datang adalah akibat atau implikasi dari syarat tersebut. Jika syaratnya tidak terpenuhi, yaitu tidak ada undangan, maka tidak ada kewajiban untuk hadir. Dengan kata lain, jika seseorang tidak diundang ke resepsi pernikahan, maka ia tidak wajib datang. Penjelasan ini juga didukung oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Al-Mustashfa. Artinya, ketahuilah bahwa syarat adalah sesuatu yang tanpanya suatu hal yang disyaratkan, masyrut, tidak akan terjadi. Namun, keberadaan syarat tidak selalu menjamin terjadinya hal yang disyaratkan. Inilah yang membedakannya dengan illat, sebab. Karena jika sebab ada, maka akibatnya pun pasti ada. Sedangkan pada syarat, jika syaratnya tidak ada maka hal yang disyaratkan pasti tidak terjadi, tetapi jika syaratnya ada, belum tentu hal yang disyaratkan terjadi. Al-Ghazali, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2014, halaman 408. Persoalan menjadi lebih sensitif ketika yang menikah adalah teman dekat atau kerabat. Dalam hubungan yang erat, kehadiran seringkali dianggap sebagai kewajaran tanpa perlu undangan tertulis. Dalam masyarakat, adat, urf, berperan besar menafsirkan norma sosial. Maka dari itu, seseorang yang memiliki ikatan emosional atau hubungan kekeluargaan biasanya secara otomatis dianggap masuk daftar undangan dan kehadirannya dianggap penting oleh pihak yang mengundang. Namun, tidak adanya undangan tertulis tetap perlu dimaknai secara hati-hati. Walaupun adat bisa memunculkan undangan otomatis, kita tetap harus mempertimbangkan kemungkinan adanya batasan teknis seperti kapasitas tempat atau anggaran terbatas. Maka, walau merasa dekat, bukan berarti boleh memaksakan diri untuk hadir. Kepekaan sosial dan kemampuan membaca situasi menjadi kunci agar tidak menambah beban penyelenggara acara. Dalam Islam, adab dan prasangka baik, husnudzan, harus dijadikan pedoman dalam merespons keadaan ini. Tidak diundang bukan berarti tidak dihargai. Bisa jadi ada alasan pribadi atau teknis yang tidak bisa dihindari. Yang lebih utama adalah menjaga hubungan baik, mengucapkan selamat, dan mendoakan kebaikan bagi pengantin. Dengan demikian, hubungan tetap terjaga dan kita terhindar dari prasangka buruk yang merugikan hati dan ukhuwah.